pagi hari ini atau siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebelum Pak Hafid mulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa yang seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas kita. Untuk ketua kelas kita sudah ganti apa belum ketua kelas kita ya? Masih Pak Fahad. Oke, mohon Mas Fahad. Ganti. Untuk Mas Fahad untuk membaca doa, tidak usah panjang-panjang dan tidak boleh di dalam hati anak-anak ya. Oke, siap Bapak. Istidah dan sikap berdoa, doaan. Amin. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Mudah-mudahan cita-cita kita bersama dikabulkan oleh Allah Amin, Subhanahu amin ya Allah. Amin. maupun yang pengen punya mobil baru, mudah-mudahan anak ya. Ya Pak Guru, terima kasih. Selanjutnya anak-anak, ayo Mas Sandi duduknya yang bagus. Kursinya nggak boleh buat mainan. Siap, Ustaz. Ya anak-anak semua perhatikan Pak Hafid karena materi Pak Hafid akan segera kita mulai. Untuk itu sebelum Pak Hafid menyampaikan materi, tolong anak memperhatikan semuanya, tidak ada suara yang keluar dari kelas ini kecuali suaranya Pak Hafid. Agar apa anak-anak? Agar kalian semua bisa mendengarkan materi yang tersampaikan dari Pak Hafid dengan baik dan jelas. Paham anak-anak? Paham, Ustaz. Oke, sebelumnya Pak Hafid absen terlebih dahulu. Mulai yang absen nomor 1, nanti setelah dipanggil Pak Guru, namanya angkat tangan ya, angkat tangan. Oke, kita absen nomor 1 Ainun Jariah, kemudian Zainul, Zainul sih. Selesai. Itulah semuanya berarti masuk ya. Ada yang sakit kira-kira? Sehat semuanya? Ustaz. Sakit hati ada, Ustaz. Sakit hati. Masya Allah. Kelas 5 sudah rasa sakit hati nak ya. Masya Allah. Iya, Ustaz. Jangan niru Pak Guru ya. Iya, melihat Ustaznya itu loh kok ganteng sekali. Tapi tidak apa-apa, namanya manusia itu harus pernah merasakan sakit hati nak ya. Kelas 5 kan kalian ada yang sudah balik, ada yang belum. Yang sudah balik nanti akan bagaimana merasakan hati yang sakit ya. Tapi tetap harus hatinya harus dikuatkan. Tidak boleh sakit hati ya, karena tidak ada di dalam ajaran agama kita punya rasa sakit hati apalagi sampai dendam. Oke anak-anakku semuanya yang saya cintai, hari ini Pak Hafid akan memberikan materi berkaitan dengan Al-Quran surat Al-Ma'un. Coba di antara kalian yang sudah bisa baca Quran surat Al-Ma'un siapa coba? Ayo yang masih jilid 3 nggak boleh ngacung loh. Quran baca surat Al-Fatihah akhiru ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Ayo kemarin siapa yang baca Al-Fatihah begitu? Ayo. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ustaz ngantuk. Ya, harus dihafalkan surat Al-Fatihah itu dengan baik. Oh, berarti kelihatannya sudah bisa semuanya membaca Al-Quran. Maka anak-anak, Al-Quran itu nak ya harus dibaca saya ya. Al-Quran itu harus dibaca. Nah, Al-Quran itu kalau Pak Guru belajar dulu, Al-Quran itu firman Allah yang diturun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan mutawatir, dengan jalan mutawatir yang bernilai ibadah bagi siapa saja yang mau membacanya. Nah, ini harus digarisbawahi. Siapa saja yang mau membaca Al-Quran, maka itu akan mendapatkan hadiah pahala dari Allah. Nah, anak-anak rajin tidak setiap hari baca Quran.
Ayo, apa cuman di sekolah saja bersama Pak Hafid? Tentu tidak toh. Di juga ngaji di rumah juga belajar juga. Itu artinya kalian semua cinta dengan Al-Quran. Nah, nanti anak-anak kalian sudah memahami Al-Quran itu apa, rajin membaca Al-Quran, nanti Pak Hafid akan menjelaskan tentang surat Al-Ma'un. Untuk apa sih Pak belajar surat Al-Ma'un? Nah, belajar surat Al-Ma'un itu tujuannya satu nak, ya kalau kalian sudah baca Quran surat Al-Ma'un, kalian akan mengerti apa isi kandungan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Kalian akan tahu apa itu arti dari Al-Ma'un. Kalau sudah tahu, meminta kalian untuk menghafalkan surat Al-Ma'un. Loh Pak, kan sudah mengartikan kok sudah memahami kok diartikan Pak. Iya, karena tidak cukup hanya mengetahui, tapi kalian harus menghafal juga. Nah, setelah menghafal, yang terakhir adalah mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari apa-apa yang ada di dalam surat Al-Ma'un. Oke, anak-anak paham ya? Itulah tujuan Pak Hafid menyampaikan materi tentang surat Al-Ma'un. Oke, sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un. Oke, Pak Hafid siapkan membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul hurufnya. Yang belum bisa tetap mengikuti apa yang Pak Hafid baca. Bentar. Sabar anak ya, sabar. Sadaqallahul adzim. Ini suwe. Nah, ini diajarkan kita bersabar. Ayo yang nggak sabar siapa? Ayo duduknya sudah gelong-gelong itu. Ayo bokongi, nggak boleh sembarangan. Ayo tetap duduk di kursi. Ayo Pak Imam jangan mainan terus. Siapa? Oke, itulah kelihatan anak baca surat Al-Ma'un. Belum Ustaz. Nah, Belum muncul. Oke, sambil menunggu karena ini masih loading ternyata enggak selek, masih diklik-klik enggak keluar-keluar. Nah, ini pertandanya mungkin lumayan baik ya. Berarti Pak Hafid harus membacakan kepada kalian. Inginnya Pak Hafid memperlihatkan kepada kalian bacaan surat Al-Ma'un dengan suara yang indah. Ya, ternyata tidak bisa, berarti kalian mendengarkan suara Pak Hafid yang sangat ini. Apa ya? Oke. Surat Al-Ma'un. Oke, terima kasih. Alhamdulillah surat Al-Ma'un telah kita baca bersama. Nanti di akhir pelajaran tugas kalian apa nak tadi? Menghafalkan surat Al-Ma'un. Kemudian mengartikan surat Al-Ma'un. Dan terakhir mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti tentunya ketika tugas terakhir dari para project nanti tugas portofolio kalian bisa Pak Hafid menjadi beberapa kelompok. Jadi siap-siap ya. Nanti Pak Hafid yang membagi itu nama-nama, tidak boleh memilih. Ya, Pak Faisal tidak boleh memilih, Pak Sandi tidak boleh memilih. Pak Hafid yang milih ya, biar terjadi keadilan. Ya, tidak boleh. Aku pengen tipu Pak Hafid, aku nggak mau pisah, tidak boleh ya. Nanti tetap Pak Hafid yang membagi. Oke, selanjutnya anak-anak kita mengartikan surat Al-Ma'un ya, mulai ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua,
Kemudian ayat yang ketiga sampai surat Al-Maun ayat ke-7. Pak, kenapa kok Al-Maun itu, Pak? Iya, Nak, karena Al-Quran itu sudah dari sononya, dari Allahnya. Kita tidak boleh menambah-nambah atau mengurangi. Paham ya? Jadi Quran itu sudah ditentukan oleh Allah berapa ayatnya, suratnya itu ayatnya berapa sudah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh kita nambah-nambahi, ya. Paham ya? Jadi surat Al-Ma'un ayatnya ada 7. Lalu Al-Ma'un sendiri artinya adalah barang-barang yang berguna. Ingat, apa tadi? Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Yang benar. Barang-barang yang berguna. Betul sekali, Mas. Oh, terpancing nih. Walaupun tidak tapi pinter. Lanang-lanang usret kayak gitu. Pengen dia itu. Pengen ngoyo, nggak boleh nanti ya. Pak Hafid. Biar Pak Hafid terkenal jahat. Nilaimu amat ya. Jelek nanti kamu. Menurut Pak Hafid. Selanjutnya untuk kelas 5 ini, Nak, kalian harus memahami dengan betul dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ingat sudah kelas 5, kalian sudah dewasa, sudah pinter. Kemarin saya pernah marah-marah, ingat gak? Kemarin kalian yang tidak punya orang tua, ya. Kemarin ingat apa enggak? Hafid marah, kan? Maka hari ini kita akan belajar itu. Nah, ya, maka dari itu dengan baik-baik. Surat Al-Ma'un isi kandungannya satu, mengancam orang-orang yang mendodai agama, orang-orang yang tidak mau mengikuti anjuran agama, orang-orang yang menodai agama Islam. Itu di dalam Al-Ma'un dijelaskan begitu. Maka yang pertama yang kita berara'aitalladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Nah, itu yang pertama adalah waladzi fadzalikal yad'ul yatim, orang yang merajai anak yatim. Nah, ingat kemarin itu Pak Hafid marah-marah, kenapa? Karena Pak Hafid tidak mau anak Pak Hafid punya sifat yang tidak baik, yang suka membuli orang lain temannya, apalagi temannya itu anak ya. Ya, paham ya anak-anak ya berkaitan materi tentang surat Maun. Nah, alhamdulillah kalah. Sekarang Pak Hafid di kelompoknya untuk mengerjakan tugas, ya. Yang pertama kelompok 1, ketuanya adalah Nikmatul Fitri. Nah, yang kedua nanti Bapak Mas Abdul Rozak. Kelompok yang ketiga yaitu Mas Imam Ghazali. Kelompok pertama tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari atau membuat contoh. Siapa membuat contoh orang-orang yang menghardi anak yatim? 2 saja. Bagaimana sih kita dikatakan orang yang menghardi anak yatim? Nah, itu contoh 2. Bapak itu kemudian diskusikan, boleh tidak, apa motorotnya apa, kita membuli temannya, apalagi anak yatim. Nah, itu ya. Mana anak tugasnya ya? Oke, kalau kemudian
silakan per kelompok nanti maju, dikasih Pak Hafid waktu 2 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mohon maaf, waktu habis. Terus dalam waktunya habis, oke. Karena setelah selesai, kita kemudian kita simpulkan dan kita tutup. Jam Ya. 2 Ustaz pulang. Ya Ustaz, sudah. Nah, waktunya sudah habis. Sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Sampai jumpa di lain minggu depan kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.